Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah tema kesukaan kita semua, yaitu tentang jodoh. Lebih tepatnya, siapa yang akan menikah denganmu. Akan aku lihatkan nanti ciri-ciri dia dan bagaimana proses dia mendekati kamu. Dan seperti biasa, ini adalah pilih kartu atau pilih gambar. Jadi silakan kamu pilih satu gambar mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah gambar pertama, gambar kedua, atau gambar ketiga? Kalau kamu sudah menentukan gambar pilihanmu, silakan menuju ke timestamp. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih gambar pertama, akan aku lihatkan di sini siapakah dia yang akan menikah dengan kamu. Untuk poin pertama akan aku lihatkan di sini mengenai ciri-ciri dia ya, bagaimana dia mendekati kamu. Kita lihat bersama, ada Knight of Cups. Kelihatannya dia di sini bisa kubilang romantis. Pergerakan dia cukup kelihatan lah mengenai menyatakan perasaannya atau dalam proses pendekatannya kepada kamu. Kemungkinan besarnya di sini dia duluan yang suka sama kamu. Gesturnya dia di sini karena memang romantis ya, jadi kamu bisa melihat bahwa dia sangat manis. Kata-katanya manis, penuh dengan perhatian kayak gitu. Dan biasanya orang yang seperti ini agak bucin. Dalam artian dia itu selalu ingin dapat kabar tentang kamu, selalu ingin di dekat kamu kalau kamu dan dia sudah cukup dekat gitu ya. Jadi seperti itu. Dan lebih dari itu, dia ingin membuat kamu nyaman dengan kehadirannya. Jadi kalau dia mulai melihat gestur kamu yang gak nyaman akan hadirnya dia akan mengganti pola pendekatannya kepada kamu dengan pola yang lebih bikin kamu nyaman. Aku lihat dia tipikalnya seperti itu. Two of Cups. Ketika dia datang kepada kamu, memang niatnya sudah seserius itu. Jadi dia di sini melihat kamu sebagai orang yang sosok yang potensial, dari kebaikan hati kamu, dari kesiapan kamu terutama. Nggak cuma dari fisik aja. Dan di sini kalau kartu Two of Cups berarti harmoni. Jadi ada kesesuaian antara kamu dan dia. Dari karakter, dari bakat, dari value atau goal kalian berdua tentang masa depan seperti itu. Dan di sini kartu Two of Cups adalah kartu yang memang sejak awal itu sudah saling tertarik. Memang dia duluan yang akan ada gestur atau pergerakan mendekati kamu, tapi kamu pun sebetulnya sudah suka sama dia. Jadi kayak sama-sama nyaman gitu di proses pendekatannya dengan kamu atau proses perkenalannya dengan kamu. Dan kalau kartu ini keluar berarti dia sudah selesai tentang masa lalunya. Jadi semanis apapun masa lalunya dengan siapapun itu mantan dia, yang udah selesai, dia akan fokus di hubungannya dengan kamu. Dan dia juga berharap kamu punya energi yang sama. Kamu nggak lagi mengait-ngaitkan masa lalu dengan hubungan cinta kamu yang baru. Jadi udah nggak berharap ke mantan atau benci ke mantan, tuh energi itu sudah nggak ada gitu loh. Makanya di sini ada harmoni yang terbangun antara kamu dan dia. Sebuah energi cinta yang dalam sekali ya. Ada Queen of Pentacles di sini. Aku rasa dia adalah tipikal orang yang akan sangat nyaman sama kamu karena dia melihat kamu sebagai sosok yang pertama, kamu mandiri kelihatannya di sini ya. Secara pendidikan, secara karir atau bisnis, kamu mandiri lah di sini. Kamu tipikal yang nggak mau nyusahin orang lain. Dan di sini dia juga melihat kamu nggak cuma mandiri, terutama kalau kamu perempuan ya, kamu nggak cuma mandiri, tapi kamu punya energi yang menyayangi, mencintai, merawat, menjaga. Jadi dia melihat ada keseimbangan itu di kamu. Karena dari energinya dia, aku lihat tipikal dia ini memang udah ada harapan untuk menikah, betul, dan juga pingin punya anak gitu. Yang mana dia berharap kamu dan dia itu bisa menjadi orang tua yang sama-sama memberikan yang terbaik buat anak. Gak cuma uang, tapi perhatian, cinta, kasih sayang, bener-bener pure ngerawat parenting yang bagus kayak gitu-gitu. Jadi kalau kamu sudah ada impian ke sana, mudah-mudahan dia memang yang cocok gitu loh buat goals kamu, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan punya anak seperti itu. Ya karena sekarang banyak lah ya orang yang ingin menikah tapi nggak mau punya anak, tapi dari dia aku lihat sih dia sangat ingin punya anak gitu, pingin jadi orang tua. Dan aku lihat kalau dia nanti suatu saat menjadi orang tua, dia akan menjadi orang tua yang sangat hangat hatinya. Jadi memang ngasih materi keuangan, tapi juga kelimpahan kasih sayang, perhatian gitu. King of Cups, aku lihat dia adalah orang yang sangat toleran, sangat hangat hatinya, sangat baik. Dan di sini dia romantisnya atau memanjakan kamu itu nggak cuma di awal
ketika proses pendekatan atau di proses pacaran aja. Bahkan nanti aminin setelah kalian menikah pun dia tetap akan memanjakan kamu, tetap romantis sama kamu, tetap ngebelai-belai rambut kamu, pingin meluk kamu gitu loh, setiap hari pingin mengucapkan kata-kata cinta. Setiap orang kan bahasa cintanya beda ya. Ya dia akan memberikan bahasa cinta yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Dan sebaliknya dia sangat berharap kamu pun bisa memberikan bahasa cinta apa yang tepat buat dia gitu loh. Karena tiap orang kan beda-beda gitu. Lebih dari itu bisa aku bilang memang dia tipikal yang sangat dewasa. Dia selalu mengerti bahwa setiap manusia selalu berubah, dirinya, kamu, lingkungan. Tapi dia sangat mudah beradaptasi. Dia adalah orang yang sangat baik, enak diajak ngobrol apapun. Dari hal yang remeh, gak jelas, sampai hal yang sangat serius, dia sangat bisa diajak ngobrol. Dia juga tipikal orang yang tidak membeda-bedakan orang hanya dari suku, agama, warna kulit. Jadi kalau kamu tipikal orang yang seperti itu, dia akan nyaman sama kamu. Dia gak gampang ngejudge gitu loh. Perjuangan dia sangat hebat di sini. Meskipun banyak orang meremehkan dia, dia tetap akan berjalan di apa yang memang sudah menjadi harapannya dia. Dan bagi dia itu baik gitu ya. Jadi dia sangat berharap juga dukungan dari kamu. Iya, di sini pekerja keras banget. Aku bisa bilang dia sangat pekerja keras di sini. Dia menghargai sebuah proses, nggak cuma hal-hal yang berhubungan dengan karir dia, tapi juga bagaimana hubungannya dengan kamu. Kalau dia di sini pihak laki-lakinya, aku lihat dia akan punya semangat gitu lah. Terutama nanti kalau sudah mendekati pernikahan, kayak aku akan menikah, aku akan semakin semangat bekerja, aku akan ngasih yang terbaik dari sisi keamanan finansial, supaya nanti istri aku bisa beli apa yang dia mau, bisa makan enak, kalau butuh jaminan kesehatan dapat yang bagus gitu, punya anak nanti anaknya dapat pendidikan yang bagus kayak gitu. Jadi itu yang aku lihat di sini. Aku di sini nggak bilang bahwa dia akan ngajak kamu susah, tapi dia di sini ingin agar kalian berdua berproses. Jadi pelan-pelan nabung, beli rumah, beli kulkas, beli mesin cuci gitu loh. Jadi menikmati proses itu gitu ya. Jadi saling mendukung sih yang aku lihat dari energinya dia. Kemudian poin lain tentang dia di sini aku mau lihat pakai deck yang lain ya. Aku lihat dia cukup tenang di sini orangnya ya. Memang kalau aku lihat sih kemungkinannya kamu dan dia akan datang dari background yang beda, atau mungkin kalian berdua punya karakter yang beda, background pendidikan atau pekerjaan mungkin beda, sehingga harus ada toleransi, harus ada saling memahami gitu dari perbedaan tersebut. Tapi aku lihat karena di sini dia membawa energi sejak awal itu toleran dan nggak terlalu suka drama, jadi dia santai-santai, bukan santai yang gimana, tapi kayak ya di bawah seneng aja gitu kalaupun ada perbedaan itu sih. Dan memang tipikal yang nggak suka drama ya. Jadi kalau kamu nanti ada masanya berantem atau mungkin beda pikiran dengan dia, sampaikan aja. Jangan malah kamu curhat ke mana-mana ke sosial media, malah nanti kemana-mana gitu. Dia berharap sih ayo kita ngobrol berdua gitu, yang bisa aku lihat di sini. Dan ya aku rasa dia sangat ingin hubungan tuh yang damai, tentram. Ya berantem sekali waktu, tapi dia akan mengusahakan lebih banyak damainya. Dan dia juga berharap kamu punya andil untuk ayo kita buat hubungan ini menjadi tenang, damai, penuh dengan cinta, romantisme kayak gitu sih. Karena aku lihat dia di sini punya tujuan yang besar sih mengenai kisah cintanya dengan kamu. Karena bagi dia ini jangka panjang yang nggak cuma setahun 2 tahun, tapi memang dia planning, dia rencanakan untuk ya sampai nanti kalian menua, rambutnya putih, saling keriput gitu, sampai nanti kembali ke Yang Maha Kuasa gitu sih. Iya, di sini aku lihat walaupun mungkin dia tahu bisa jadi ada beberapa sahabat kamu yang kamu yakin pacaran sama dia, kamu yakin mau nikah sama dia gitu kan. Dia mungkin mengerti bahwa dia mungkin tidak membawa banyak hal, misalnya kekayaan yang punya sekian rekening, punya harta triliunan. Mungkin dia nggak bisa menjanjikan itu di awal akan serius sama kamu, tapi dia di sini mengusahakan. Dari mungkin dia masih menjadi pegawai yang stratanya masih ya belum jadi big boss gitu ya, tapi dia mengusahakan, ada tanggung jawabnya. Jadi dia di sini akan bertanggung jawab akan itu dan berproses pelan-pelan sih. Dia tipikal yang seperti itu. Dan walaupun mungkin kadang dia minder kayak apakah aku pantas untuk kamu yang sebaik itu, kamu yang secantik dan seluar biasa itu, tapi ayo, kalau aku udah yakin, aku serius, aku akan bertanggung jawab, aku akan jalan kayak gitu sih. Dari sisinya dia yang mana itu bagus ya. Itu sih di sini
tipikal yang humble, walaupun mungkin banyak orang yang agak meremehkan dia, tapi aku lihat bakat lahirnya dia di sini sukses iya, pekerja keras juga. Jadi ya kamu lihat dari bukti yang dia berikan kepada kamu, apakah dia sekedar janji aja ataukah memang dia seorang pekerja keras yang bisa kamu lihat gitu pakai mata, bisa mengelola keuangan dengan baik, nggak gampang terjerat judi online, pinjaman online kayak gitu. Dan ya aku rasa dengan dukungan dari kamu pun aku lihat di sini akan ada perubahan yang sangat besar di hidupnya dia. Jadi nggak cuma dari ekonomi atau karir ya, tapi juga dari bagaimana dia melihat perubahan di hubungan kamu dan dia. Mungkin nanti peran kamu dan dia yang sudah menjadi istri, menjadi suami, menjadi orang tua, jelas ada perubahan secara fisik, tanggung jawab, kedewasaan. Aku rasa itu yang akan mendewasakan kamu dan dia secara indah gitu ya. Memang perubahan nggak selalu mudah, tapi aku rasa dia di sini akan bersama dengan kamu tuh saling mendukung, saling menopang sih di sini. Jadi perubahannya cukup besar, sangat besar bahkan aku lihat gitu ya. Iya, di sini semakin mengkonfirmasi bahwa memang dia tuh punya bayangan ya, mungkin sejak dia muda, sejak dia mungkin remaja juga, kayak aku pingin deh suatu saat nanti menikah, pingin punya anak, pingin punya istri, pingin punya suami yang kita bahagia gitu, secara keuangan cukup, lebih dari segi kasih sayang, saling hangat, saling mendukung kayak gitu. Jadi orang tua yang baik, orang tua yang bisa diandalkan oleh anak-anak, seperti itu sih. Jadi aku rasa mudah-mudahan sih nanti kalau kalian benar-benar menikah, punya anak gitu ya, bisa jalan-jalan kemana, liburan kemana kayak gitu. Aminin aja sih. Jadi ya punya kehangatan hati. Dan ya di sini 2 kartu yang sama, berarti di sini memang dia punya kebaikan hati yang sangat luar biasa sih. Bisa aku bilang demikian, kebaikan hati ke diri sendiri, ke kamu sebagai pasangannya, ke anak-anak, ke lingkungan sekitarnya dia. Tipikal orang yang bisa mewujudkan segala hal yang memang menjadi impiannya dia. Memang berproses, tapi dia bisa gitu di sini karena dia pekerja keras banget. Dan ya aku rasa di sini tipikal orang yang akan mengikuti kemana Tuhan akan mengantar dia. Jadi bukan tipikal orang yang sangat ambisius banget, harus punya ini, harus dapat segini, enggak. Dia ya sudah memaksimalkan usahanya dia, dan dia yakin Tuhan akan membawa dia ke kelimpahan rezeki yang memang sesuai dengan apa yang dia usahakan. Dia punya keyakinan itu. Itu sih yang bisa kulihat di sini mengenai dia. Ya, dan emang hatinya lembut, hatinya sangat hangat. Jadi kalau kamu berharap punya pasangan yang demikian, mudah-mudahan kamu dan dia cocok. Kemudian aku akan lihat di sini hal-hal lain tentang dia. Dia sangat bijak. Iya, kelihatan sih di sini dari dia nggak suka drama, dia dewasa menghadapi masalah, dia sangat-sangat bijaksana. Dia di sini sangat menyenangkan, tipikal yang romantis. Dia melihat hidup sebagai hal yang serius, tapi juga nggak sampai seserius itu loh. Ambisius tapi nggak seambis itu. Ya kadang relax aja di bawah santai gitu. Tapi bukan berarti males ya. Dia mengusahakan tapi nggak yang sampai dia stres gitu loh. Ya bekerja, istirahat. Full untuk lembur, ada waktu buat liburan sama kamu kayak gitu. Dan di sini dia tipikal yang lebih, misalnya aku pingin cat rumah kita warnanya putih ya, oke. Aku pingin hordennya warna pink ya, oke, gitu. Lebih banyak setujunya sama kamu karena dia kalau udah percaya, kayak aku percaya sama kamu bisa mengatur keindahan rumah lebih baik daripada aku, maka dia akan percayakan kepada kamu. Gitu. Tapi tetap dia di sini akan, terutama kalau dia laki-laki ya, tetap dia akan punya ketegasan tapi lebih kayak oke, bebas, boleh gitu. Dan di sini kalau aku lihat dia sopan di sini. Jadi bukan tipikal yang urakan, bukan tipikal orang yang pokoknya kamu akan aman membawa dia ke rumah, ketemu orang tua kamu, karena dia mengerti bagaimana cara menghadapi orang tua, bagaimana dia harus sopan bersikap, seperti itulah. Jadi jangan khawatir dia nggak urakan ya. Kemudian aku mau lihat poin-poin lain tentang dia. Iya, di sini aku lihat memang ada burung merpati, berarti ini mengenai kedamaian. Sekali lagi dia memang lebih suka hubungan yang damai. Kalaupun berantem ya diomongin baik-baik gitu ya. Dan aku rasa di sini kalau misalnya kamu pernah dalam situasi yang
aku udah putus harapan mengenai jodoh misalnya, atau mungkin nggak bakal lah aku dapet jodoh yang baik dan yang begini begitu, aku rasa dia akan membantu proses kamu punya harapan itu lagi, bahwa kamu dan dia bisa menjadi pasangan yang serasi, harmoni, bahkan membangun keluarga yang sangat hangat dan indah di sana sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan. Dan aku rasa dia tipikal orang yang tidak terlalu mudah iri dengan pencapaian orang lain, entah di pernikahan, entah di karir, keuangan gitu ya. Ya sekali waktu dia akan melihat orang lain, tapi lebih kepada motivasi gitu loh. Teman aku sudah menikah, sudah punya rumah, mudah-mudahan aku akan bisa seperti itu gitu dengan kerja kerasnya. Tapi bukan iri, iri jangan-jangan hasil apa gitu, enggak. Dia lebih melihat itu sebagai motivasi, bukan sebagai hal untuk dia iri. Kemudian I'm bonded. Iya, dengan kamu aku rasa di sini ketika dia sudah menemukan kamu sebagai pasangannya, dia benar-benar akan melekat sama kamu. Melekat dalam artian kayak percaya sama kamu, benar-benar ngasih segala hasil kerja kerasnya buat kamu, cintanya buat kamu. Mungkin waktunya nggak bisa penuh buat kamu, kadang dia harus kerja, harus ke anak, mungkin juga ke keluarga. Ke kamu jelas sebagai pasangan paling banyak, tapi nggak 24 jam gitu maksudku. Tapi yang pasti dia akan selalu ingin hadir buat kamu. Dia akan sangat sedih kalau kamu jauh dari dia. Kemungkinan bahasa cintanya di sini kalau enggak physical touch, sentuhan fisik, atau quality time. Jadi pingin selalu ada bersama dengan kamu. Kayak cium, peluk, gandeng gitu loh. Dia tipikal yang emang baterai cintanya akan keisi dengan sentuhan. Ya, dia akan melindungi kamu, dia akan menjaga kamu. Terutama kalau dia laki-laki, dia akan memberi proteksi yang maksimal gitu loh. Proteksi di sini dalam hal apa? Secara finansial bisa, secara keamanan fisik, batin, cinta, kehangatan, yang seperti itu. Dan ya di sini ada 2 kartu yang membawa lentera atau lampion gitu ya. Jadi aku rasa dia akan menerangi hari-hari kamu. Terutama kalau kamu pernah putus harapan mengenai jodoh, pernikahan, punya anak, hubungan kamu dengan orang tua yang berantakan, dia akan membantu kamu, membantu proses penyembuhan kamu. Dan kamu akan aman dalam pelukan dia di sini. Ya, benar-benar terjaga dan aman lah intinya, kamu bersama dengan dia menjadi diri kamu apa adanya, seperti itu. Jadi aminin ya teman-teman. Dan aku mau lihat juga di sini ciri-ciri lain mengenai dia, bisa pekerjaan atau mungkin yang lebih detail lagi ya. Aku akan ambil beberapa kartu, aku nggak akan lihat. Oke, cukup banyak di sini. Dia tipikal yang bersihan. Dia nggak suka orang-orang yang bau badan. Dia akan menjaga minimal bersih, rapi, wangi. Jadi ya kalau kamu rada-rada malas mandi, coba lebih rajin lagi mandinya gitu ya. Kupu-kupu di sini berarti banyak perubahan. Dia memang tipikal yang selalu mengerti manusia itu penuh dengan perubahan. Dan aku rasa bersama dengan kamu akan ada banyak hal yang akan dia pelajari sih. Dari perkenalannya, rasa cintanya, perjuangannya buat kamu untuk hubungan ini. Jadi ke arah yang baik tentu saja. Bisa jadi kamu dan dia nanti akan punya lagu apa ya, lagu favorit berdua, yang mungkin nanti akan kalian putar di hari pernikahan kalian. Atau nanti kalian akan saling berbagi playlist barangkali di Spotify, seperti itu. Kemungkinan dia bekerja di bidang pemerintahan, entah PNS atau mungkin BUMN atau yang seperti itu, berhubungan dengan pemerintah. Ada kemungkinan juga dia suka olahraga, terutama sepeda atau olahraga apapun sih. Atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan perusahaan sepeda barangkali. Ada juga kemungkinan pekerjaan dia berhubungan dengan olahraga, mengkonfirmasi entah guru olahraga atau coach yang berhubungan dengan kesehatan jasmani, seperti itu. Iya, di sini dia suka ngobrol sama kamu, menghabiskan waktu buat ngobrol. Mungkin dia suka mendengar cerita masa kecil kamu, hal-hal bodoh yang pernah kamu lakukan gitu ya. Intinya dia suka deket-deket sama kamu, cerita apapun dari hal yang remeh sampai yang serius. Bisa jadi kemungkinannya dia pernah menikah sebelumnya ya, tapi berpisah, entah pasangannya meninggal atau bercerai, atau dia datang dari keluarga yang broken home. Bisa jadi orang tuanya berpisah gitu. Tapi lebih dari itu sih, karena dia mungkin pernah punya pengalaman mengenai perceraian, entah orang tua atau dirinya sendiri, kedepannya dia punya harapan yang cukup besar sih mengenai membangun yang lebih indah, lebih kokoh gitu dibanding sebelumnya.
cukup kreatif. Aku lihat kalau dia punya bidang pekerjaan di industri kreatif, dia suka dengan warna-warni seperti itu. Dia suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan Korea, entah drama, entah film, entah budaya, makanan, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan perusahaan dari Korea Selatan, bisa jadi ya. Dan aku mau lihat dari charm, ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Aries, Leo, Virgo, Aquarius, Sagittarius, Capricorn. Kalau zodiak tidak ada unsur nama kamu atau unsur nama dia, C, J, M, W, X. Ini bisa orang lama atau teman lama kamu, R, D, P, E, P, I, U, A. Kemudian angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 18, 12, 10, 23, 5, 22, 1, 27, 6, dan 11. Itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapa yang akan menikah denganmu. Semoga banyak afirmasi positif yang nanti benar-benar hadir di hidup kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, akan aku lihatkan di sini siapakah yang akan menikah dengan kamu. Untuk poin pertama aku akan lihat ciri-ciri dia dan bagaimana cara dia mendekati kamu. Oke, kita mulai saja. Ada Knight of Pentacles. Di sini dia tipikal orang yang cukup berhati-hati mengenai kisah cintanya. Dia tipikal orang yang serius ya, bisa aku bilang dia serius dengan perasaannya kepada kamu. Membawa energi kestabilan, energi kesetiaan, energi bisa dipercaya. Tapi ya itu, pergerakan dia bisa aku bilang cukup lambat di sini. Jadi kalau kamu tipikal orang yang satset, kelihatannya di sini dia harus bekerja lebih keras mengenai bagaimana proses dia mendekati kamu sih di sini. Ya ada pros cons-nya sih. Ya baiknya dia di sini kalau sudah serius maka dia akan serius. Dan mostly kebanyakan orang-orang dengan Knight of Pentacles ini setia ya. Jadi nggak gampang tergoda dengan pengaruh-pengaruh di luar sana. Dan dia kalau sudah memilih jalan A, dia akan tetap di jalurnya. Tipikalnya seperti itu. Dewasa sih. Dari segi usia kelihatannya masih muda ya di sini. Belum 30 tahun sih, di bawah 30 tahun kelihatannya so far seperti itu. Kita lihat lagi, dia sudah cukup lama di sini memperhatikan kamu. Bisa jadi kamu dan dia di sini teman lama atau mungkin sebatas teman kantor atau teman kampus yang ya sekedar papasan aja, just say hey, tapi dia memperhatikan kamu loh, entah di sosial media atau mungkin memperhatikan kamu secara langsung dari keseharian kamu gitu. Dan dia itu mungkin karena dia cukup pemalu ya kelihatannya, atau mungkin dia punya pertimbangan-pertimbangan kenapa dia belum langsung mau menunjukkan perasaannya kepada kamu. Bisa jadi ada banyak sih alasannya. Mungkin dia melihat kamu terlalu terlalu di atas, entah fisik atau background keluarga atau apapun itu, sementara dia merasa kayak belum bisa menyeimbangi kamu. Bisa. Atau mungkin dia melihat oh kamu sudah punya pacar, sehingga mungkin dia hanya bisa melihat dari kejauhan aja dan mungkin menunggu kira-kira kapan kamu putus sama pacar kamu gitu. Atau mungkin dia punya alasan yang lain ya, karena alasan kan ada banyak gitu. Tapi yang pasti dia sangat memperhatikan kamu. Kalau misalnya kalian berdua belum sedekat itu, dia sekedar disenyumin sama kamu aja dia seneng gitu ya. Dan dia, tapi kalau lihat di sini dia pernah ada di fase kayak sudahlah, aku kayak nggak ada harapan sama kamu gitu. Nggak tahu di sini mungkin dia karena sudah terlalu lama menunggu, atau mungkin dia sudah berusaha menunjukkan perasaannya, tapi mungkin dari sisi kamu kayak kamunya belum bisa menerima dia, atau mungkin memang kamu ada hal-hal lain yang belum bisa melihat kehadiran dia, sehingga dia di sini ada sih sedikit atau mungkin banyak rasa putus asa, kayak ya sudahlah, kayaknya hubungan aku sama kamu nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diperjuangkan lagi gitu, ya sudah gitu. Atau mungkin di sini ada momen dimana kamu dan dia tuh pisah secara jarak gitu. Secara jarak ini maksudnya mungkin kalian berdua pernah satu sekolah, pisah gitu ya, di kampus yang beda, di pekerjaan yang beda, sehingga kayak ya sudah pisah gitu.
kelihatannya seperti, tapi karena judul readingku ini jodoh atau mungkin yang akan menikah sama kamu, jadi kemungkinan kalian akan ketemu lagi sih, walaupun pernah ada kayak putus harapan dari sisinya dia gitu. Tapi ya aku lihat di sini ada perubahan yang cukup besar ketika dia menyadari bahwa dia masih punya rasa kepada kamu, dia masih punya harapan kepada kamu. Di sini mau sejauh apapun kalian terpisah atau mungkin sejauh apapun kamu lari dari hidupnya dia, yang namanya jodoh tetap akan bersatu gitu, intinya sih kayak gitu. Dan dia di sini karena mungkin dia menyadari dulu dia terlalu lama untuk proses mendekati kamu atau mungkin proses menyatakan perasaannya terlalu lama, dan dia nggak mau lagi mengulangi kesalahan, dia nggak mau lagi kehilangan kamu. Terutama ketika di momen ini kalau misalnya dia merasa dia menyadari arti kehadiran kamu, bahwa mungkin dia sudah mencoba kenal dengan orang baru atau bahkan mungkin menjalin kisah dengan orang baru, tapi dia tetap merasa bahwa kamu gitu, hanya kamu yang bisa membuat dia nyaman, atau mungkin hanya kamu yang bisa dia percaya untuk membangun hubungan yang lebih serius gitu ke depannya. Makanya di sini setelah ketemu lagi sama kamu atau setelah dia melihat ada kesempatan terbuka untuk deket sama kamu, dia di sini kelihatan pergerakannya. Jadi sudah nggak lagi semalu-malu dulu. Mungkin dia lebih antusias buat ngobrol, ngajak ketemu, jalan-jalan, nonton ke bioskop mana kayak gitu. Dan dia di sini jauh lebih berani dibanding sebelumnya. Keberanian dia dalam berbagai strategis dia mendekati kamu kalau aku lihat. Dan ya di sini salah satu penyebabnya selain dia nggak mau kehilangan kamu lagi, dia di sini merasa bahwa dia sudah cukup punya bekal. Entah di sini mungkin dia sudah memperbaiki penampilan dia barangkali, atau mungkin lebih wangi, atau mungkin secara pendidikan dia sudah bagus, secara keuangan dia lebih bagus, sehingga dia lebih bisa, sekarang aku dan kamu punya value yang sama gitu loh, bisa. Dan lebih dari itu sih kalau aku lihat memang dia di sini sangat mengagumi kamu sih. Secara fisik iya, secara karakter iya, bagaimana cara kamu berbicara, bagaimana pola pikir kamu. Dia melihat ada hal-hal seperti itu yang tidak bisa dia temukan di orang lain. Gitu sih, makanya kenapa dia di sini walaupun pernah cukup sakit hatinya karena merelakan kamu, tapi pada akhirnya dia memperjuangkan kamu lagi. Gitu ya. Dan aku mau lihat poin lain tentang dia nih lebih dalam ya. Nah, kalau misalnya kalian berdua sudah cukup dekat, aku lihat dia jauh lebih perhatian dibanding sebelumnya. Jauh lebih peduli tentang kamu. Dan di sini dia tipikal orang yang kalau kamu ngasih perhatian 9, dia akan ngasih 9, bahkan 10 buat kamu. Kepedulian hatinya di sini sangat tinggi ya. Kalau misalnya dia memang bekerja atau ikut organisasi yang berhubungan dengan kemanusiaan, dia sangat berharap kamu mendukung dia. Entah kemanusiaan atau mungkin menolong hewan-hewan, atau mungkin memperbaiki kondisi bumi dengan sampah-sampah yang dibersihkan, atau mungkin tanaman-tanaman untuk hutan-hutan yang gundul kayak gitulah. Jadi itu sih. Tapi lebih dari itu ya, mengenai perasaannya kepada kamu, dia di sini tipikal yang sangat berharap bahwa kamu bisa membalas perhatian dia, bahwa dia sudah ngasih banyak clue, ngasih banyak cinta, dia berharap kamu juga akan bisa seimbang gitu loh, cintanya, perhatiannya, perjuangannya kayak gitu. Dan kalau dia melihat tanda-tanda itu di kamu, dia semakin yakin lagi sih buat maju dan punya harapan yang sangat besar bahwa hubungannya dengan kamu akan sampai ke tahap yang seperti apa yang diharapkan selama ini. Ini dua kartu yang sama, Knight of Swords. Jadi memang dia nggak mau membuang-buang waktu untuk kali ini. Dia benar-benar akan, mungkin kalau misalnya memang tujuan dia sudah menuju pernikahan, dia akan minta, mau nggak aku kenalin ke orang tua aku, atau mungkin dia yang secara terbuka, aku pengen dong dikenalin sama mama papa kamu, sama keluarga kamu kayak gitu. Dan dia di sini akan membuktikan perjuangan dia akan membuktikan bahwa dia nggak cuma sekedar janji untuk membuat kamu tenang, tapi dia akan membuktikan apa yang dia janjikan itu terwujud nyata, yang bisa kamu lihat, kamu dengar, kamu sentuh kayak gitu. Apapun itu janji dia.
Itu. Jadi ya kamu bisa lihat lah, kalau emang dia sudah mengarah ke pergerakan seperti itu ya bisa jadi itu energinya memang energi jodohnya kamu. Ya. Ya di sini dia akan mengusahakan banyak hal untuk membahagiakan kamu. Dia kayak bener-bener trauma lah dengan kondisi ini ya, yang dia sepi kosong hatinya. Dia bener-bener pingin kemana-mana sama kamu, menggandeng tangan kamu, meluk kamu, ngasih banyak hal yang memang menjadi impian kamu, mendukung kamu, mungkin secara pendidikan, karir, apapun itu gitu ya. Jadi hadir buat mendengarkan cerita kamu at least. Jadi kamu bisa merasakan lah energi semangat, antusias dia tuh, kamu bisa merasakan hangat hatinya dia, optimisnya dia, kerja kerasnya gitu di sini terutama. Jadi tanda-tanda itu yang bisa dilihat. Dan di sini aku rasa di momen ini kalian berdua sudah menjadi pasangan yang saling klop sih. Nggak mudah bagi dia untuk sampai ke tahap ini, tapi ketika sampai di tahap ini dia merasa worth it buat menunggu kamu, memperjuangkan kamu gitu di sini. Dan ya walaupun memang kamu dan dia di sini ada perbedaannya dari warna tedinya, sayapnya, tapi ada banyak kesamaan juga yang aku lihat di sini akan memudahkan jalannya kamu dan dia menuju pernikahan. Kalau aku lihat kayak gitu, jadi kerjasamanya semakin oke antara kamu dan dia, semakin memahami, semakin mengerti karakter masing-masing kayak gitu. Dan ya di sini ini sebenarnya kartu yang bercerita mengenai kedalaman koneksi kamu dan dia, kebenaran, hasil karma baik dari apa yang sudah kalian berdua perjuangkan seperti itu. Dan ya di sini dua kartu ini membawa neraca ya, atau mungkin timbangan gitu. Jadi memang dia sangat berharap ada keseimbangan antara kamu dan dia, perjuangannya terutama. Dan di sini dia tipikal orang yang sangat menghargai komitmen, dia sangat menghargai kesetiaan, kejujuran, kepercayaan. Jadi kamu di sini dia harapkan tidak menguji dia dengan tidak setia, tidak bisa dipercaya, karena biasanya sebesar apapun cinta dia ke kamu, sebesar apapun perjuangan yang sudah dia berikan kepada kamu, tapi kalau sekali aja dia melihat ada ketidaksetiaan di sana, dia bisa langsung cut off, bisa selesai begitu aja. Karena emang sejak awal dia energinya, aku kan udah bilang ya, silakan mundur lagi, dia membawa energi komitmen dan kesetiaan. Makanya jangan menguji dia dengan hal-hal seperti itu. Dan dia pun akan mengusahakan semaksimal yang dia bisa untuk setia sama kamu. Yes, Two of Cups. Jadi di sini aku lihat sih kamu dan dia pada akhirnya menjadi pasangan yang sama-sama selesai tentang masa lalu. Kalian berdua kan punya masa lalu nih, tapi kayak udah selesai dengan segala luka, trauma, sudah nggak lagi berharap ke mantan. Jadi benar-benar fokus pada apa yang sudah kalian bangun, kalian perjuangkan. Ada banyak kedamaian di sana menunggu untuk menikah gitu ya, membuka gerbang yang baru. Dan di sini kalian sudah sepakat untuk ayo kita bekerja sama sebagai suami dan istri, calon orang tua, calon ayah dan calon ibu gitu di sini. Dan mudah-mudahan ketika kartu ini keluar, keluarga besar juga merestui hubungan kalian berdua. Jadi melihat kalian berdua berjuang dengan luar biasa, jadi restu itu mudah kalian dapatkan, aminin. Jadi ya mudah-mudahan sih ini kartunya indah sih. Aku selalu suka dengan kartu ini. Dan mudah-mudahan ada banyak kedamaian dan pertumbuhan ya. Jadi dari segala yang sudah kalian lalui, semoga memang ada karma baik. Mudah-mudahan aminin yang akan terus jadi blessing atau keberkahan di pernikahan kamu dan dia, dalam bentuk apapun, kesehatan, anak, rezeki, keuangan dan sebagainya ya. Kemudian aku mau lihat poin lain tentang dia, karakter dia ya di sini. Dia di sini tipe orang yang sangat penuh dengan semangat, optimisme. Ini menggambarkan kartu The Sun yang optimis lah ya. Sekali waktu dia sedih, tapi dia nggak mau sedih lama-lama, kayak ya aku harus optimis lagi, aku harus gimana menghadapi ujian, masalah kayak gitu. Jadi penuh dengan semangat. Dia cakep, kalau dia perempuan dia cantik, sesuai dengan harapan kamu gitu loh. Karena setiap orang kan punya penilaian cantik dan cakep yang beda-beda, tapi di mata kamu dia benar-benar seperti apa yang kamu harapkan secara fisik. Cerdas juga, makanya keluarnya kartu Knight of Swords. Cerdas, strategis, pintar, bisa diajak
apa ya, menyelesaikan masalah. Jadi kalau kamu lagi ada masalah, kamu curhat aja ke dia, minta pendapat dia, enaknya aku gimana ya. Nah, dia akan sangat senang hati untuk ngasih berbagai ide dan jalan supaya kamu bisa keluar dari masalah yang kamu hadapi. Dia di sini realistis ya. Dia tipikal orang yang tidak terlalu suka hidup dalam impian atau muluk-muluk yang dramatisir, melankolis gitu, dia enggak. Kecenderungannya dia kurang romantis sih memang, cuma dia di sini realistis. Pernikahan butuh kesiapan, iya, cinta, kesiapan mental, restu orang tua, finansial juga iya. Jadi dia mengerti mengenai realitas seperti itu. Jadi enggak yang cuma dreamy atau seperti drama-drama, enggak. Dia ya realistis, kita di kehidupan nyata butuh banyak persiapan, kayak gitu sih tipikalnya ya. Dan poin-poin lain mengenai dia di sini, I feel transformed, aku merasa harus berubah atau mengalami berbagai perubahan. Jadi di sini memang ada perubahan besar sih yang dia rasakan mengenai koneksinya dengan kamu, terutama ketika ada yang harus berakhir atau berpisah sama kamu. Itu membuat dia berubah banyak sih. Dan juga mengenai perjuangannya buat hubungannya dengan kamu. Dan ya aku rasa di sini akan ada kebebasan sih. Dua kartu ini mengisyaratkan kebebasan, pada akhirnya kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk menyatakan perasaan, kebebasan untuk memperjuangkan kamu dan hubungannya dengan kamu ya. Lalu di sini I'm light, dia akan menerangi kamu, atau nanti kamu yang akan menerangi dia, atau saling menerangi jalan masing-masing. Jadi kamu dan dia punya impian bersama dan juga impian masing-masing, yang mana aku lihat di sini akan bisa terwujud sih, aminin aja. Dan di sini dia akan membawa banyak harapan buat kamu, terutama kalau kamu pernah putus asa mengenai cinta, mengenai pernikahan, mungkin kedua orang tua kamu nggak akur, tapi di sini dia kayak, ayo bersama dengan aku, kamu akan punya persepsi yang lebih baik tentang cinta, relationship, pernikahan, seperti itu ya. Lalu di sini I feel desire. Iya sih, di sini bisa aku bilang memang desire itu lebih kepada, bukan ambisi sih, lebih tepatnya harapan yang sangat besar kepada kamu. Makanya sejak awal tuh dia yang lebih lama jatuh cinta duluan sama kamu, kayak lama mengharapkan kamu, lama memperhatikan kamu, lama memperjuangkan kamu gitu loh. Jadi dia di sini punya ambisi. Kamu tahu kan cerita Little Mermaid, Putri Duyung, yang dia ambisi banget jadi manusia, ketemu pangeran, nah seperti itu. Tapi dia memakai cara-cara yang baik ya, nggak cara-cara yang aneh-aneh gitu sih yang bisa aku lihat mengenai dia. Kemudian aku mau lihat dari detail yang lebih lagi mengenai dia, bisa mengenai hobi, pekerjaan, atau hal-hal lain. Oke, cukup banyak. Iya, di sini dia memang sudah takdirnya bersama dengan kamu. Mau pisah sejauh apa, kalau takdirnya menikah ya menikah gitu di sini. Jadi memang hal yang akan belajar banyak sih, karena bunga itu nggak langsung mekar, tapi dari bibit tumbuh, tunas, makin gede, jadi kuncup, jadi mekar. Jadi seperti itulah kisah kamu dan dia. Kemungkinannya dia di sini suka dengan industri K-pop, atau mungkin dia punya grup band kesukaan dari Korea Selatan. Bisa jadi di sini dia suka baca buku, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan penulisan buku atau di penerbit, bisa juga. Bentuk badan dia bagus, kelihatannya dia cukup suka olahraga atau jaga makan ya. Bisa juga di sini bidang pekerjaan dia berhubungan dengan industri kreatif, berhubungan dengan menggambar, entah di kanvas atau mungkin gambar grafik, bikin manga, komik, seperti itu bisa. Yang berhubungan dengan gambar-menggambar. Dia di sini sangat bekerja keras ya mengenai peningkatan hal-hal yang berhubungan dengan finansial. Jadi kalau memang iya, nanti kamu dukung aja dia. Pekerja keras banget dia ini. Dia nggak terlalu susah buat makan apa aja dia mau, masakan rumahan, nggak terlalu picky. Jadi makan apa aja dia gampang ya. Dan di sini dia tipikal orang yang kalau sudah selesai kerja, dia tuh lebih suka kayak santai di rumah, lebih suka di rumah sih daripada di keramaian gitu loh. Jadi tipikal anak rumahan sih kelihatannya di sini. Dua kartu lagi, bisa jadi kamu dan dia akan punya kenangan mengenai hujan.
entah kalian mungkin kehujanan waktu lagi ngedate atau gimana, pokoknya berhubungan dengan hujan. Dan di sini dia tipikal orang yang kalau pakai kendaraan sangat berhati-hati, sangat mematuhi rambu lalu lintas, nggak ugal-ugalan kalau pakai kendaraan, entah mobil atau motor apapun itu. Dan poin lain di sini aku akan lihat dari zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa Capricorn, Libra, Pisces, Aquarius, Aries, Virgo. Kalau zodiak nggak ada, ini ada huruf unsur nama kamu atau unsur nama dia. V, A, X ini bisa orang lama atau teman lama kamu. G, E, O, Q, D, L, Z, O, B. Kemudian angka atau tanggal penting antara kamu dan dia. 9, 3, 16, 14, 20, 24, 30, 15, 26, dan 2. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapakah orang yang akan menikah denganmu. Semoga banyak afirmasi positif yang nanti benar-benar hadir di hidup kamu, dan semoga dialah yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih gambar ketiga, akan aku lihatkan di sini siapakah orang yang akan menikah dengan kamu. Untuk poin pertama akan aku lihatkan di sini mengenai ciri-ciri dia dan bagaimana proses dia mendekati kamu. Oke, kita lihat bersama ya. Ada King of Pentacles. Dia sangat dewasa, sangat bijak dari sisi pendidikan atau keuangan. Aminin, dia sudah lebih dari cukup ketika nanti dia deket sama kamu. Aku di sini nggak bilang kaya raya banget ya, tapi setidaknya lebih dari cukup. Dari buat kehidupan sehari-hari lebih lah, ada yang bisa ditabung, diinvestasikan seperti itu. Dan di sini karakter lain dari dia sangat baik, sangat toleran, sangat enak diajak ngobrol apa aja. Kamu bisa menjadi diri kamu apa adanya bersama dengan dia. Bisa lucu-lucuan bareng, seru-seruan bareng. Dari segi usia cukup mature di sini kelihatannya sih. Menjelang 30 atau 30 lebih sih dari segi usia ya, tapi dia dewasa. Dari pemahaman dia mengenai kehidupan dan seperti itu, dia sangat bisa diandalkan. Seorang ayah yang sangat bisa diandalkan. Jadi kalau nanti kamu dengan dia menikah, punya anak, dia akan menjadi ayah yang nanti main sama anak-anak, akan bukan membantu sih, tapi merawat anak-anak, ganti popok kalau dia laki-laki, bantu ngasih susu atau nyuapin kayak gitu, dia mau gitu. Karena dia tipikal ayah yang sangat hangat hatinya, jadi tidak melimpahkan semuanya ke ibu gitu ya, ke istri gitu. Kemudian poin lain tentang dia, pekerja keras sih. Nggak heran kalau misalnya dia bisa aku bilang punya kemapanan finansial yang bagus, karena di sini dia sangat bekerja keras. Dan dia tipikal orang yang kalau sudah ingin sesuatu maka dia akan berusaha menggapainya. Di sisi pekerjaan ya, atau mungkin mengenai bagaimana dia akan memperjuangkan kamu di sini. Dia di sini mengerti, terutama kalau dia laki-laki, bahwa dia adalah orang yang nanti akan bertanggung jawab buat kamu. Makanya di sini dia akan hadir sebagai orang yang ngasih perlindungan maksimal buat kamu. Dari sisi keuangan, dari sisi pendidikan, membuat kamu nyaman secara perasaan, secara batin seperti itu. Dan mostly kalau Pentacles, kemungkinan besarnya dia setia dan sangat berharap pasangannya juga setia. Sangat memegang teguh arti komitmen dan janji pernikahan. Jadi dia nggak mau main-main. Ketika dia sudah semakin serius mengenai akan melamar kamu atau akan menikah sama kamu, ya dia emang serius gitu. Semakin serius mengenai koneksinya dengan kamu. Ya, di sini semakin menunjukkan bahwa dia tipikal orang yang sangat menjunjung tinggi kejujuran. Aku lihat antara kamu dan dia memang sudah ditakdirkan bersama, bertemu, menikah. Dan di sini ada neraca ya, atau timbangan yang di sini diperlihatkan seimbang. Dalam artian dia di sini akan ngasih banyak waktu, cinta, perhatian buat kamu, dan dia berharap hal yang sama kamu berikan di hubungan ini. Jadi jangan berharap kalau misalnya dia mengejar-ngejar kamu dengan berbagai usaha dia, tapi kamunya selalu dingin, cuek, angkuh, ya lama-lama dia akan pergi dari kamu. Dia akan mengasih batas waktu sebulan 2 bulan buat deket, tapi kalau sepanjang waktu itu kamu gak ngasih tanda-tanda kamu tertarik, ya dia akan udah tinggal aja gitu. Setegas itu. Jadi itu sih.
Dan aku rasa di sini kalau ini adalah reinkarnasi dia yang kesekian, atau dia sudah pernah punya past life, di kehidupan ini ada banyak kemudahan dari karma baik yang dia dapatkan. Makanya mungkin di sini dari segi keuangan atau karir atau bisnis, dia sangat moncer lah ya, sangat bagus lah di sini. Kayak dia berusaha, tapi kayak gampang menarik rezeki dari hal-hal yang berhubungan dengan finansial. Kalau aku lihat karma baiknya dia, entah apa kebaikan dia di past life, tapi yang dia dapatkan di kehidupan ini kedamaian dan kemudahan di kesuksesan keuangan gitu. Jadi aminin aja, semoga memang rezeki keuangan dia ini menjadi berkah buat kamu dan dia bersama ya. Iya, di sini mengkonfirmasi bahwa dia tipikal orang yang kelihatannya tidak terlalu suka keramaian, kemungkinan besarnya introvert, sangat dewasa. Kalau kamu bandingkan dia dengan teman-teman sebayanya, dia jauh lebih dewasa pemikirannya, kedewasaannya, bagaimana tanggung jawabnya ketika menyelesaikan masalah, terutama masalah yang dia sebabkan sendiri. Dia nggak kabur, tapi benar-benar menyelesaikan sesuatu yang memang harus dia selesaikan sebagai bentuk tanggung jawabnya dia. Dan di sini memang juga sedikit mengkonfirmasi, kelihatannya dia pernah punya past life ya. Jadi di kehidupan ini bukan kehidupan pertamanya dia. Kadang kamu akan melihat dia itu bosan gitu loh, bosan dengan kehidupan. Bosan dengan kehidupan bukan maksudku dia ingin mengakhiri hidup, bukan, tapi kayak manusia gitu. Kadang dia capek melihat tingkah manusia lain, bagaimana manusia serakah. Dia di sini akan gampang dapat duit, tapi dia nggak serakah ya. Dia bisa mengelola uangnya dengan sangat baik dan bijaksana untuk memang hal-hal yang penting, bukan buat pamer. Dia mungkin akan punya rumah yang nyaman, yang enak ditinggali dengan barang-barang yang mungkin terbaru gitu ya, yang lagi bagus lah gitu kualitasnya, tapi bukan buat pamer, ya untuk memudahkan kehidupan kamu dan dia gitu. Kadang dia heran dengan manusia yang masih suka perang, manusia yang jahat ke sesamanya, itu dia kayak kenapa gitu. Kadang dia capek menghadapi dunia yang semakin nggak karuan, karena dia sudah berkali-kali reinkarnasi, jadi kayak capek gitu. Tapi ya masih ada yang harus dia selesaikan sih. Makanya kadang dia capek. Sekali lagi bukan berarti dia ingin selesaikan hidup ya, tapi dia capek melihat orang lain, terutama yang aneh-aneh gitu. Yes, dia di sini membawa energi yang misterius, lebih kepada apa ya? Dia cerdas di sini aku lihat. Dia sangat sopan, dia sangat menjaga dirinya dengan baik. Untuk karakteristik pasangan, dia lebih suka punya pasangan yang juga sopan. Kalau dia pihak laki-lakinya, dia berharap punya calon istri yang berpenampilan sopan atau bisa menempatkan diri. Ya kalau lagi pertemuan keluarga ya jangan pakai yang seksi-seksi gitu loh, jangan yang belahannya tinggi atau belahan dadanya rendah gitu sih. Jadi yang sopan, yang fierce gitu lah, yang cantik, anggun gitu. Dia lagi berharap seperti itu sih. Cukup menjaga kehidupan seksualnya, jadi nggak sembarangan. Dia hanya akan melakukannya di orang-orang yang memang dia percaya gitu. Dia punya sisi misterius. Dia bukan tipikal orang yang suka pamer di sosial media. Somehow dia punya sosmed barangkali, tapi nggak selalu update sih. Mungkin update-nya 3 bulan sekali. Dia tidak melihat sosial media sebagai wadah yang nyaman untuk kedamaian batinnya gitu. Poin lain tentang dia, iya di sini dia dan kamu memang sudah berjodoh, sudah ada banyak kesamaan kamu dan dia. Semangat juangnya, toleransinya, kehangatan hatinya, kesetiaannya, komitmennya itu ada di kamu dan dia. Dan di sini kalau nanti kamu pihak perempuan yang aku pingin tetap kerja setelah menikah, dia kemungkinan besar akan mengizinkan dengan syarat kamu di sini nggak melupakan tanggung jawab, kewajiban kamu sebagai istri atau ibu kalau sudah jadi ibu gitu ke anak-anak. Itu sih, dia akan membebaskan kamu berkarya, tapi tetap tidak melupakan tanggung jawab sebagai istri dan ibu gitu. Iya, di sini semakin mengkonfirmasi bahwa dia di sini punya kedewasaan ya, perfeksionis juga sih kelihatannya. Perfeksionis,
sangat bijak, sangat dewasa, sangat enak diajak ngobrol, terutama kalau kamu lagi ada masalah. Kadang dia terbenam dalam pikirannya sendiri, kayak apa ya, kadang dia melihat dunia sebagai sesuatu yang kenapa ya manusia bisa begini gitu, kenapa ya Tuhan kok begini begitu, kadang begitu. Bukan berarti dia melupakan Tuhan atau ateis, enggak, tapi kadang kenapa ya kok harus ada perang, kenapa ada anak-anak yang sakit, kenapa ada begini, kenapa ada. Jadi kadang dia bertanya mengenai kehidupan, mengenai dunia, karena dia memang cerdas sih di sini. Tapi bisa kulihat dia di sini sudah belajar banyak ya mengenai kehidupan. Jadi di sini walaupun dalam kondisi sedingin apapun, ada badai sekuat apapun yang menghantam dia, dia selalu punya keyakinan bahwa ada entitas yang lebih tinggi, Tuhan semesta, yang akan menolong dia. Jadi ada sisi spiritual yang bagus di dia, yang mana itu juga bagus buat nanti hubungan kamu dan dia. Dan di sini memang dia tipe orang yang siap ketika nanti bertemu dengan kamu itu dia pingin tegas. Iya, dia jatuh cinta sama kamu, tapi langsung tegas. Kalau emang kamu ingin hubungan yang serius, aku serius pingin menikah. Tapi kalau kamu hanya ingin main-main aja, ya sudah, mungkin kita bukan jodoh gitu. Kayak kalau iya, kalau enggak. Tipikalnya kayak gitu. Aku lihat di sini dia cerdas ya. Sangat pintar, sangat bisa merayu kamu. Kemungkinan besar sejauh ini dia nggak terlalu romantis kalau aku lihat. Tapi dia membuktikan cintanya bukan dengan keromantisan, tapi dari bukti yang dia berikan kepada kamu. Kenyamanan, ngasih kamu hadiah, ngasih kamu pelayanan. Jadi kalau misalnya nanti setelah menikah kita tinggal di rumah sendiri, ya oke. Tapi nanti kita punya ART, ya oke, kayak gitu. Tapi mungkin tidak terlalu romantis kayak gitu sih. Mungkin di sini bahasa cinta dia memang ngasih hadiah, ngasih pelayanan buat kamu. So far seperti itu yang aku lihat. Tapi lihat sih, iya sih di sini. Ini kartunya dempetan pula. Jadi yang bisa kamu rasakan sinyalnya tentang dia adalah ketika kamu baru pertama kali ketemu sama dia, atau mungkin baru-baru kenal, kamu ngerasa ada koneksi yang sangat dalam antara kamu dan dia. Ya, jadi kamu tuh ngerasa kok kayak aku kayaknya akrab ya sama kamu gitu. Kok kayaknya aku bisa gampang menebak pemikiran kamu. Kok aku merasa deket banget sama kamu. Kenapa aku merasa aku bisa ngerasa aman, nyaman sama kamu walaupun baru kenal. Atau mungkin secara fisik ada bentukan fisik kamu yang sama dengan dia, entah bentuk hidung, senyum kamu, atau apa, cara kamu memandang, cara kamu melamun, bisa jadi mirip gitu. Karena kelihatannya di sini kamu dan dia terhubung spiritual connection, entah sebagai soulmate, karmic, twin flame, tapi berjodoh gitu loh untuk menikah di kehidupan yang sekarang. Jadi bisa jadi kamu dan dia pernah ketemu di past life, entah sebagai apa ya, sahabat bisa, saudara, apapun itu, yang mana ada pelajaran yang mau nggak mau harus kalian lalui di kehidupan yang sekarang. Seperti itu sih. Dan aku lihat di sini hal yang membuat kamu nanti nyaman sama dia adalah kelembutannya dia. Memang kurang romantis tapi dia lembut sama kamu. Dia tegas tapi nggak kasar. Dia bisa memahami kamu. Kenapa sayang? Kok kelihatannya sedih? Kenapa kok kelihatannya cemberut? Gitu. Kalem di sini, dia kalem sih. Bener-bener bisa apa ya? Membuat kamu nyaman. Dan ya kalau aku lihat di sini besar harapannya dia untuk sukses mengenai hubungannya dengan kamu. Kamu adalah bagian atau kamu adalah orang yang akan dia prioritaskan. Kamu adalah orang yang akan sangat dia perjuangkan. Bahkan kalau dia disuruh pilih istri atau anak, dia pilih kamu. Tapi dia di sini sangat berharap kamu akan mendukung dia, mendukung kinerjanya, mendukung hobinya, mendukung apapun itu. Gitu sih. Tapi dia benar-benar ingin membuat kamu nyaman. Kunci utama tentang dia adalah kenyamanan. Itu penting. Kesetiaan itu juga penting, komitmen ya itu. Jadi selama kamu bisa memegang 2 poin itu, kamu dan dia akan jalan sih di sini. Bahkan nanti aminin sampai kalian menua penuh dengan kebahagiaan, saling pendewa. Jadi aku lihat kamu dan dia di sini memang sudah dewasa ya pemikirannya, nggak kekanak-kanakan, nggak kebanyakan drama, nggak kebanyakan iri, nggak kebanyakan membanding-bandingkan hubungan dengan orang lain. Jadi benar-benar fokus di hubungan ini. Kamu dan dia kelihatannya energinya sama karena berjodoh gitu di sini.
Gitu ya teman-teman. Jadi aminin aja hal-hal bagus yang ada di reading kali ini. Kemudian aku mau lihat dari beberapa hal tentang karakternya dia di sini ya. Dia manis, memang tidak terlalu romantis tapi dia manis, sweet gitulah. Bagaimana memperlakukan kamu. Kalaupun dia nggak romantis, tapi kalau dia tahu bahwa bahasa cintanya kamu suka dipeluk, suka dicium, ya dia akan ngasih itu buat kamu. Walaupun mungkin dari sisi dia nggak terlalu nyaman, tapi selama kamu nyaman akan dia lakukan. Kayak gitu sih. Dia tipikal orang yang santai, dalam artian bukan berarti pemalas ya. Dia pekerja keras, tapi dia mengerti kapan waktunya bekerja, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya santai, kapan waktunya liburan. Jadi dia ya di bawah santai aja lah hidup ini, nggak yang aneh-aneh gimana. Original di sini dia apa adanya, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Kalau dia pingin A dia bilang A, nggak akan berputar-putar, nggak akan kebanyakan basa-basi. Dan dia adalah tentang apa dirinya. Dia tidak terlalu suka meniru orang lain, karena dia sudah membawa banyak pelajaran hidup di sepanjang kelahirannya dia lagi. Jadi dia ya sudah, itulah dia original gitu, nggak gampang terbawa arus, agak pemalu. Jadi mungkin dia memang nggak suka tampil di depan banyak orang, tapi ya itulah dia. Ya mudah-mudahan sih kamu cocok ya dengan karakteristik dia yang seperti ini. Kemudian poin lain mengenai dia, kalau kamu pernah terluka mengenai kisah cinta, entah mantan pacar kamu atau mantan pasangan kamu, atau mungkin kamu datang dari keluarga yang broken home misalnya, jadi kamu patah semangat mengenai jodoh, aku lihat dia di sini akan membantu proses penyembuhan kamu. Dia akan membantu kamu menyembuhkan luka di hati kamu. Pelan-pelan memang, tapi dengan bukti yang dia berikan, perjuangannya dia membuat kamu nyaman, membuat kamu merasa benar-benar terpenuhi rasa cintanya. Dia akan melindungi kamu dan membuktikan bahwa dia bisa kamu percaya untuk hal-hal sebesar pernikahan. Karena bagi dia pernikahan itu bukan main-main ya. Semua orang bisa aja menikah, tapi bagi dia pernikahan adalah komitmen dan sesuatu yang ini everlasting, selamanya gitu, yang nggak mau dia sia-siakan. Tipikal dia seperti itu. Aku merasa mendewasa atau mungkin nurture itu lebih kepada merawat, menjaga gitu loh. Ini energinya hampir sama dengan Queen of Pentacles. Jadi kelihatannya dia tipikal orang yang ingin menikah, ingin punya anak bersama dengan kamu, mendewasa, belajar bersama mengenai kehidupan, belajar menjadi suami, belajar menjadi istri, belajar menjadi orang tua. Ya namanya orang tua nggak ada sekolahnya, jadi saling belajar, saling mengingatkan, saling bertumbuh bersama. Ya kadang ada badai, kadang ada ujian, tapi selama saling menguatkan, aku rasa kamu dan dia akan baik-baik aja gitu loh di sini. Jadi saling mendewasa dalam keindahan. Aminin aja kehadiran anak akan menjadi salah satu berkah di pernikahan kamu dan dia ya. I feel alone. Iya di sini ini jiwa tua banget sih. Jiwa tua yang kayak kadang dia butuh waktu buat menyendiri. Ketika kamu melihat dia menyendiri atau sendirian, dan dia pingin kayak sayang, aku pingin sendirian dulu ya, misalnya dia bilang gitu ke kamu, kasih dia waktu. Bukan berarti dia nggak suka sama kamu, bukan berarti dia ingin menyepi atau pergi dari kamu, enggak. Ada beberapa orang yang memang terutama kalau dia jiwa tua, kadang dia butuh waktu recharge energi batin dengan menyendiri. Entah dengan menatap langit, menatap tanaman, menatap bunga-bunga, melihat pantai, tapi dia tuh kadang butuh waktu sendirian aja gitu. Nanti setelah selesai, setelah baterai batinnya terisi, dia akan kembali lagi ke kamu dengan kebahagiaan, keceriaan, dan sebagainya. Jadi kalau memang dia sering kelihatan menyendiri, biarin aja, nggak apa-apa. Itu salah satu cara dia supaya dia nggak gila dengan manusia yang makin nggak waras gitu sih ya. Kemudian poin-poin lain atau ciri-ciri lain mengenai dia yang bisa aku lihat beberapa. Bisa jadi di sini warna rambut dia kecoklatan, dia punya brewok, mata dia belok, kulit dia kelihatannya sih terang ya, bisa orang manapun.
Juni nih, mumpung bulan Juni bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia. Bulan kelahiran, bulan pertemuan, penyatuan, pernikahan. Kelihatannya dia suka dengan area-area perairan, laut, sungai, danau, atau mungkin dia di sini punya hobi pelihara ikan-ikan yang lumayan mahal gitu ya. Amerika Serikat bisa menjadi bagian dari hidup dia. Entah dia memang orang Amerika, atau mungkin bidang pekerjaan dia atau pendidikan dia berhubungan dengan Amerika, atau dia punya obsesi suatu saat pingin liburan atau tinggal di Amerika. Dia suka masak, jago masak, lebih suka masakan rumahan. Jadi kalau kamu suka masak juga, mudah-mudahan kalian cocok ya. Dia sering menghabiskan waktunya untuk nonton konten YouTube, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan YouTube. Entah dia YouTuber atau mungkin bekerja di kantor Google atau kantor YouTube. Bisa juga di sini salah satu bidang pekerjaan dia berhubungan dengan nutrisi, kesehatan, gizi, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan konstruksi, bangunan, desain, arsitektur, pokoknya berhubungan dengan bangunan-bangunan. Dia suka nonton film di sini ya, film genre apa aja sih. Dan kemungkinan besarnya kamu dan dia akan sering terhubung secara video call, atau mungkin dia nggak bisa lama-lama jauh dari kamu, pingin menghubungi kamu terus, terutama kalau lagi sibuk. Dan di sini ada zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Sagittarius, Cancer, Scorpio, Gemini, Taurus, Leo. Kemudian dari unsur nama kamu atau dia, Y, U, F, N, W, V, C, I, S, R, H, K, T. Lalu angka atau tanggal penting antara kamu dan dia, 20, 21, 23, 8, 25, 3, 19, 28, 26, dan 16. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapa orang yang akan menikah denganmu. Semoga banyak afirmasi positif yang nanti akan hadir di hidup kamu, dan semoga kamu dan dia memang jodoh yang akan bahagia selamanya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.